Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi shalli wa ala walidayya kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, hari ini merupakan pertemuan ketiga pada mata kuliah manajemen konflik, di mana hari ini merupakan hari terakhir kita untuk kuliah di hari ini, dan untuk pada pertemuan berikutnya kita kembali kepada jadwal semula, yakni hari Senin. Adapun pada materi manajemen konflik hari ini adalah kita akan berbicara mengenai asumsi dan proses konflik. Asumsi itu diartikan sebagai landasan berpikir yang dianggap benar. Kalau kita berbicara asumsi ini hanya dalam hal berbicara pendapat bagi seseorang yang merasa itu benar. Ketika kita berbicara dalam konteksnya hukum, asumsi itu tidak dibenarkan. Mengapa demikian? Karena hukum itu bukan penafsirannya tidak melalui asumsi, akan tetapi pada hukum itu sendiri nantinya menjelaskan secara jelas atau gamblang, dan nantinya juga apabila tidak menemui dapat meminta pendapat para ahli. Jadi tidak hanya terbatas pada asumsi saja, dan asumsi dalam hukum itu tidak diperbolehkan karena nanti akan mencederai dan menjadi presiden buruk ke depannya dalam konteks penegakan dan penanganan hukum di negara ini tentunya. Asumsi mengenai konflik itu dipengaruhi berbagai faktor, antara lain budaya, agama, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga asumsi tadi kita kategorikan sebagai landasan berpikir atau landasan tata cara untuk berpikir agar selalu dianggap benar, atau buah pemikiran yang dianggap benar. Seperti itu. Proses konflik ialah suatu proses di mana asal muasal terjadinya konflik yang memiliki pertentangan atau ketidaksesuaian terhadap sesuatu yang dipertentangkan. Sesuatu yang dipertentangkan artinya bisa jadi menjadi suatu masalah. Itu yang terjadi perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, itu menjadi bagian daripada proses konflik itu sendiri. Jadi secara umum ketika kita berbicara masalah asumsi dan proses konflik, itu asumsi dikelompokkan menjadi 3 jenis. Asumsi ini dalam konteks mengenai konflik, ya, penekanannya asumsi mengenai konflik. Adapun yang pertama adalah konflik buruk dan merusak. Ada juga sebagian buku mengatakan bahwa konflik buruk dan merusak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konflik netral, dan yang ketiga adalah konflik baik dan diperlukan. Adapun konflik buruk di sini adalah sesuatu yang buruk, atau seperti pertentangan, kompetisi, dan perkelahian itu merupakan bagian daripada konflik buruk. Kemudian konflik merusak. Konflik merusak itu dapat merusak keharmonisan hidup dan hubungan baik antar manusia. Jadi tidak hanya keharmonisan hidup kita saja, tapi juga hubungan baik antara abdi minan nas dengan sesama manusia itu juga dapat terjadi. Yang selanjutnya, konflik itu sama dengan kekerasan dan agresi dalam kontekstual konflik buruk dan merusak, ya, merupakan bagian daripada yang dipisahkan ketika kita berbicara konflik buruk dan merusak. Tentunya konflik sama dengan kekerasan dan agresi ini lebih mengarah kepada kebencian, kekerasan, dan agresi itu sendiri. Lain hanya ketika kita berbicara mengenai konflik emosional dan irasional.
Dimana ketika kita berbicara konflik emosional dan irasional, itu membuat orang menganggap dirinya lah paling benar. Jadi orang itu menganggap bahwa dirinya benar dan orang lain adalah salah. Itu merupakan bagian daripada konflik emosional dan irasional. Nah, maka daripada itu manajemen konflik diperlukan ketika kita berbicara konflik, dan tentunya Anda sekalian dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja nantinya setelah lulus daripada Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, agar bisa mengelola konflik Anda, baik itu Anda secara pribadi, Anda dengan organisasi, dan Anda dengan rekan-rekan kerja maupun masyarakat sekitar Anda nantinya. Yang kelima adalah konflik membuang energi dan sumber-sumber organisasi. Nah, maksudnya ini konflik yang membuat sesuatu hal atau kegiatan menjadi tidak lagi produktif. Misalkan ketika kita ada konflik tentunya dengan rekan sejawat kita dalam dunia kerja nantinya, itu nanti kita tentu dampaknya akan berdampak kepada organisasi yang ada. Salah satunya ketika kita bekerja, tentu kita tidak lagi dengan semangat bekerja. Kenapa? Karena lawan konflik kita atau lawan seteru kita berada di samping kita atau berada di depan kita. Itu akhirnya menyebabkan konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik yang membuang energi dan sumber-sumber organisasi itu sendiri. Karena itu merupakan bagian konflik yang buruk dan merusak dalam konteks asumsi dan proses konflik itu sendiri. Selanjutnya, konflik itu merupakan penyebab stres dan frustasi. Konflik ini memang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat itu mengalami stres dan frustasi sehingga mempengaruhi fisik dan kejiwaan mereka. Ini dapat Anda lihat misalkan ketika kita ramai-ramainya masa, baik itu pemilihan anggota legislatif maupun kepala daerah, ketika Anda sudah menganggap diri Anda yang paling benar, kemudian berseberangan dengan baik itu dengan partai-partai lain atau bahkan dengan organisasi Anda sendiri, tentu itu menimbulkan stres setidaknya. Mengapa? Karena pertama, salah satu Anda menjadi stres adalah ketika Anda atau rekan-rekan di sini mengalami kurang tidur, kemudian ketika bekerja itu tidak totalitas lagi, kemudian ada kepentingan yang Anda tuju. Ketika Anda mengalami konflik dan Anda mengalami kekalahan, tentu itu dapat menyebabkan Anda menjadi seseorang yang katakanlah stres dan frustasi, sehingga banyak contoh daripada anggota legislatif kita yang terlilit hutang itu menjadi stres dan frustasi. Itu juga merupakan bagian daripada konflik, karena maksud dan tujuannya ketika berhutang itu adalah sebagai dana pinjaman untuk maju ke pada proses kompetisi dalam pemilihan baik itu kepala daerah maupun legislatif, dan hal itu tentunya bertentangan dengan hati nurani ketika seseorang dengan sendirinya maju tanpa memerlukan uang dalam hal ini untuk melakukan atau untuk berhutang sebagai modal utama. Nah, ketika kalah tentu itu menjadi bagian salah satu penyebab stres dan frustasi, dan itu dapat dikategorikan sebagai konflik yang menyebabkan stres dan frustasi. Konfliknya dengan siapa? Ya tentu bisa dengan diri sendiri, bisa dengan individu antar individu, itu nanti dikembalikan lagi kepada pribadinya masing-masing. Atau dapat kita lakukan observasi. Kalau Anda mau spesifik observasi, bisa melakukan observasi di rumah sakit jiwa tentunya dalam hal ini. Di situ tidak hanya orang dengan gangguan jiwa, tapi juga ada orang dengan stres, orang dengan frustasi juga ada di situ. Jadi rumah sakit jiwa itu tidak hanya menangani orang dengan gangguan jiwa saja. Itu. Selanjutnya adalah konflik sama dengan perang, agresi, kehancuran dan penderitaan manusia. Konflik di sini destruktif sama dengan perang. Artinya ketika kita melakukan konflik ini bisa menjadikan kehancuran, karena terjadinya saling serang menyerang. Misalkan konflik
antar etnis yang pernah terjadi tentunya beberapa tahun silam, yang kedepannya tentu tidak kita harapkan terjadi seperti itu lagi. Semoga saja mudah-mudahan itu merupakan konflik sama dengan perang, agresi, dan kehancuran, dan menimbulkan penderitaan. Yang kedelapan adalah konflik ancaman. Konflik ancaman di sini itu merupakan ancaman bagi pihak lawan konflik yang berupaya mengalahkannya, karena ada dampak kehilangan atas apa yang diimpikannya. Nah, ini sangat berbahaya sekali nih ketika konflik ancaman. Yang sebelumnya menjadi teman bisa jadi menjadi ancaman karena salah satu maju kan, misalkan ketika misal ke kades, kepala desa kan, itu bisa terjadi. Atau bahkan ketika berada dalam dunia pekerjaan untuk menduduki jabatan tertentu, sikut-mikut, itu bisa menjadi bagian daripada konflik ancaman, karena dia salah satu pihak tentu yang berambisi untuk menduduki suatu jabatan pasti berupaya sekuat tenaga untuk mengalahkan yang sebelumnya menjadi teman sekarang menjadi lawan. Memang asumsi konflik ini banyak terjadi pada sistem sosial yang birokratis seperti yang saya sampaikan tadi kan, itu pada perebutan pada jabatan pekerjaan itu pada sisi sistem sosial yang birokratis. Kemudian dari feodalitas atau feodalistis dan paternalistis. Karena apa? Karena kepemimpinan ini menganggap konflik merupakan akibat pelanggaran norma serta tatanannya. Pemimpin yang berasumsi konflik buruk dan merusak, jadi kembali lagi kita ke awal, maka dia akan berupaya untuk menghindari dan mencegah terjadinya konflik. Dengan apa? Ini menghindari dan menindas penyebab konflik tersebut jika suatu konflik akan terjadi atau telah terjadi. Nah, seperti itu. Di Indonesia saat ini asumsi mengenai konflik seperti ini pernah terjadi, yakni pada masa Orde Baru sebenarnya. Nah, itu perlu kita ketahui, itu bagian daripada sejarah kita. Mau bagaimanapun, itu merupakan bagian daripada sejarah daripada bangsa ini, bahwa kita pernah menerapkan konflik dalam hal merusak, buruk dan merusak. Salah satunya juga dari kontekstualnya dari beberapa konflik yang saya paparkan tadi, itu merupakan bagian daripada sejarah bangsa ini. Memang tidak bisa dipungkiri pada akhirnya ya alhamdulillah kita terlepas daripada masa tersebut, dan sekarang kembali kita masuk ke dalam materi, yakni konflik netral, konflik baik dan diperlukan. Mengapa saya gabung di sini? Karena ini menurut saya menjadi satu kesatuan saja yang tentunya tidak terpisahkan. Dan mengapa demikian? Karena konflik salah satunya adalah konflik netral, selain konflik buruk dan merusak, dan juga konflik baik dan diperlukan. Adapun konflik netral ini diasumsikan sebagai bagian yang tidak baik dan juga tidak buruk. Jadi ketika kita berbicara konflik netral, itu nantinya ada plus minusnya. Memang aliran konflik netral ini seringkali dianut oleh aliran yang memiliki pandangan hubungan kemanusiaan. Jadi konflik ini merupakan kejadian alami dan fenomena manusia yang tidak bisa dihindari. Misalkan perbedaan persepsi dan pendapat merupakan sumber konflik itu sendiri. Jadi baik buruknya konflik itu tergantung bagaimana cara seseorang memanajemeninya. Tugas pemimpin, dalam hal ini kita berbicara tugas pemimpin dan manajer. Nah, ketika kita berbicara dalam dunia perusahaan atau dalam dunia swasta, kalau misalkan dalam dunia pekerjaan dalam konteks pemerintahan, birokratis atau birokrat, itu pemimpin. Pemimpin. Lain halnya ketika dalam dunia pekerjaan seperti swasta, itu nantinya akan berbicara manajer, itu menciptakan mekanisme memanajemen konflik agar tidak menjadi konflik yang destruktif
dan justru memanfaatkannya untuk pengembangan suatu sistem sosial. Jadi itu merupakan bagian daripada konflik netral. Makanya di sini saya tekankan bahwa seringkali konflik netral ini terjadi di sisi pemimpin dan manajer. Jadinya itu merupakan pandangan daripada pemimpin dalam hal ini dan juga manajer. Dalam konteks yang terpisahkan, itu merupakan bagian daripada konflik netral. Berbicara dengan konflik netral tentu selanjutnya kita akan berbicara konflik baik dan diperlukan. Mengapa konflik baik dan diperlukan itu berbeda dengan konflik netral? Kalau konflik netral tadi kita berbicara konflik netral itu berdasarkan manajemennya nantinya, titik stagingnya atau titik tekannya itu ada pada manajemen, cara manajemen konflik itu seperti apa. Memang setiap konflik itu ada menghasilkan pengaruh yang positif, ada juga menghasilkan pengaruh yang negatif. Seperti yang tadi saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu kita berbicara ada secara pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Selanjutnya adalah konflik baik dan diperlukan. Nah, tujuan konflik baik dan diperlukan ini adalah untuk mengembangkan proses kreativitas dan inovasi. Seringkali ini terjadi dalam manajemen perusahaan. Kenapa? Karena ini merupakan bagian daripada pandangan penganut yang sedang berinteraksi. Kalau yang tadi adalah pandangan penganut berbicara hubungan kemanusiaan, itu makanya konflik netral. Ketika konflik baik dan diperlukan, ini lebih kepada pandangan penganut yang berinteraksi. Konflik ini memang diperlukan guna menciptakan perubahan dan kemajuan. Karena sebagian berpendapat bahwa konflik baik dan membangun sesuatu yang baru akan menunjukkan para pemimpin dan manajer untuk meneruskan konflik yang sedang terjadi secara minimal untuk mendorong kreativitas dan kritik diri. Memang pemimpin yang berasumsi konflik baik dan diperlukan sering menciptakan konflik yang terkontrol. Artinya selama masih bisa dikontrol, mungkin konflik itu bisa saja dilempar. Jadi untuk mencapai tujuannya, konflik yang diarahkan menjadi konflik konstruktif yang menciptakan sesuatu yang baru. Misalkan begini, ketika kita berbicara konflik penempatan, ketika dalam dunia kerja itu ada pemberlakuan jam kerja. Ketika diberlakukan jam kerja jam 7, kemudian apabila terlambat mendapatkan potongan sekian persen daripada gaji. Nah, itu merupakan konflik sebenarnya. Mengapa? Karena tentunya kebijakan itu dikeluarkan oleh pemimpin atau manajer dari suatu perusahaan, dan yang menjadi subjeknya di sini adalah para pekerja atau para pegawai dalam hal ini. Dengan adanya itu kan tentunya bertentangan dengan sisi pegawai atau pekerja. Mungkin tidak menutup kemungkinan sebagian pekerja, pagi banget, dapat potongan sekian. Itu sebenarnya konflik karena bertentangan dengan hati, dengan kemauan. Jadi ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan, tentu kita diikat oleh peraturan yang ada di tempat kerja kita itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Indonesia itu adalah hukum positif. Nah, seperti itu juga hukum positif itu ketika berada di dalam dunia kerja. Hukum positif artinya hukum yang berlaku di dalam ruang lingkup dan waktu tertentu. Yang sedang titik tekannya yang sedang terjadi dalam waktu dan ruang lingkup. Misalkan ya dalam dunia kerja kan tentu ada jam kerja. Itu merupakan tempatnya di mana saat bekerja seperti itu. Karena sampai hari apa? Ketika bekerja itu sampai hari Jumat, tentu di hari Sabtu tidak lagi kita terikat seperti itu. Maka daripada itu, salah satu konflik yang diperlukan itu merupakan konflik baik. Seperti itu. Kemudian menurut Stephen Robbins itu menunjukkan korelasi konflik antar level konflik dengan kinerja unit dan organisasi. Maka ketika tidak terjadi konflik, seperti adanya pengaturan tadi, tidak diberlakukan pengaturan tersebut, tentu produktivitas kerja akan rendah nantinya. Artinya, setahi-tahihnya saja orang bekerja.
tidak diatur jam kerja juga, yang penting bekerja. Kan tidak seperti itu, tidak semudah seperti itu mengartikannya. Itulah menjadi bagian daripada konflik baik dan diperlukan. Oleh karenanya, makanya konflik netral, konflik baik dan diperlukan itu saya gabungkan saja menjadi satu kesatuan. Memang ini merupakan bagian yang terpisah, akan tetapi pada kenyataannya semua dikembalikan dengan tujuannya untuk apa nanti konflik itu dibuat. Maka daripada itu, ini menjadi bagian hal yang tidak terpisahkan. Selanjutnya adalah kita berbicara mengenai kekuasaan dan proses konflik. Kekuasaan itu merupakan tenaga penggerak yang paling utama dalam menimbulkan konflik. Mengapa demikian? Karena kekuasaan itu apabila dalam hal ini otoriter, dia memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Mengapa demikian? Karena itu dapat mengubah arah yang sebelumnya tidak seperti atau tidak begitu baik menjadi baik, bahkan sebaliknya yang sebelumnya baik menjadi tidak baik karena adanya kekuasaan. Kekuasaan ini kalau kita lihat sisi positifnya adalah bisa membangun, bisa menggerakkan. Tapi ketika kita lihat daripada sisi negatifnya, tentu kekuasaan ini dapat menyebabkan kerusakan, dapat menyebabkan kerugian. Jadi tergantung dari mana kita memandang sisi kekuasaan itu. Apakah tujuannya untuk pembangunan atau untuk perbaikan, ataukah sisi kekuasaan dalam proses konflik itu nantinya untuk menjatuhkan. Nanti kita kembalikan lagi kepada bagian daripada kekuasaan itu sendiri. Memang tanpa kekuasaan, kalau kita berbicara pemimpin itu tidak dapat melaksanakan fungsinya. Maka daripada situ seorang pemimpin atau manajer itu diberikan kekuasaan dalam konteks kewenangan. Memang untuk memahami peran dan kekuasaan dalam konflik itu perlu dipahami sifat-sifat kekuasaan. Nah, dalam hal ini saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Mengapa kekuasaan itu bersifat abstrak? Karena kekuasaan itu hanya terlihat pada jabatan, pangkat, serta kemampuan untuk membuat sesuatu, menyelesaikan masalah, dan mengkomunikasikan sesuatu, walaupun tidak terlihat. Jika digunakan dapat menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan atau yang tidak disukai oleh baik itu masyarakat atau pekerja yang dipimpinnya dalam hal ini. Itu merupakan bagian daripada kekuasaan yang bersifat abstrak, karena dia hanya dilihat pada pangkatnya saja, tidak dapat terlihat secara utuh. Misalkan contoh ketika seorang presiden, dia pangkatnya bersifat abstrak karena dia sebagai seorang presiden. Selanjutnya adalah kekuasaan bukan milik individu tetapi milik interaksi sosial. Artinya seorang pemimpin atau manajer tidak mempunyai kekuasaan terhadap orang lain yang tidak berinteraksi dengannya. Misalkan Presiden Republik Indonesia, dia hanya terbatas kekuasaannya sebatas ruang lingkup di negara Republik Indonesia, sehingga dia tidak mempunyai kekuasaan terhadap warga negara atau orang lain seperti itu yang bukan merupakan warga negara Republik Indonesia. Tentu kekuasaan itu adalah milik bersama, milik interaksi sosial. Mengapa? Karena contoh presiden itu dipilih oleh masyarakat atau warga negara Republik Indonesia, tentunya yang telah memiliki usia dewasa. Apa sih usia dewasa? Usia dewasa kita kalau untuk masalah dipilih dan memilih tentu berdasarkan usia. Apabila seseorang memiliki kartu tanda penduduk, maka seseorang tersebut dianggap sudah dewasa. Perbedaannya apa? Nah, ketika yang belum dewasa itu sekarang kan memiliki kartu identitas anak. Itu menjadi pembeda ketika kita bicara mengenai masalah kedewasaan dari sisi memiliki kartu tanda penduduk ataupun tidak. Lain halnya ketika kita berbicara mengenai masalah dalam undang-undang hukum pidana, tentu kedewasaan seseorang bahkan dengan undang-undang perkawinan pun berbeda nantinya. Itu merupakan bagian daripada kekuasaan bukan milik individu tetapi milik interaksi sosial. Yang ketiga adalah kekuasaan bisa diperoleh dan bisa diperbesar
atau bertambah jumlahnya, atau berkurangnya, atau bahkan hilang. Nah, seseorang dapat memperoleh kekuasaan jika dikehendakinya. Dengan kata lain, dengan mendapatkan suatu jabatan baru, maka kekuasaan, wewenang, ataupun otoritas tentunya akan bertambah pula. Kekuasaan ini sifatnya bisa diberikan, bisa dengan sendirinya penunjukan diberikan itu begini, dalam hal masyarakat mengangkat, nah itu diberikan atau diberikan amanah. Kalau menunjuk dirinya sendiri bisa juga. Contohnya ketika orang memiliki tentu dalam hal ini adalah uang yang cukup besar, maka dia saat ini bisa menguasai dari segala sisi kehidupan. Kita katakan seperti itu. Mengapa demikian? Karena kita lihat saja ada beberapa pengusaha tambang, nah itu kan yang memiliki modal yang besar, yang memiliki dana yang tentu tidak sedikit, kan artinya dana yang berlimpah. Maka daripada itu dia dapat menggunakan harta dan kekayaannya tersebut demi menduduki suatu kekuasaan atau demi mendapatkan kekuasaan. Selanjutnya, yang keempat adalah kekuasaan netral, tidak baik dan juga tidak buruk. Memang ketika kita berbicara mengenai kekuasaan dan proses konflik dalam hal ini, tentu baik buruk kekuasaan itu tergantung pada pemegang kekuasaan atau power holder, karena mereka lah yang nantinya menggunakannya. Apakah kekuasaan itu digunakan untuk kebaikan atau kekuasaan tersebut hanya untuk mencari keuntungan semata, itu menjadi kekuasaan netral, tidak baik dan tidak juga buruk. Tidak buruknya di mana? Nah, tidak buruknya begini, ketika dia memiliki kekuasaan, dia menggunakan kekuasaannya untuk membangun misalkan jalan hancur. Memang ketika itu tidak ada anggaran di situ. Dengan kewenangannya sebagai kepala daerah misalkan, dia bisa meminta SKPD terkait untuk mengubah atau merelokasi anggaran yang sebelumnya untuk peruntukan lain dirubah ke sini. Contoh yang saat ini kita alami adalah pandemi COVID-19 saat ini. Ketika anggaran itu sudah ada, anggaran untuk masing-masing pembangunan itu pada akhirnya dengan ada kekuasaan, maka dengan kekuasaan yang tentunya dalam hal ini netral, itu bisa dialihkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kemanusiaan, karena yang paling utama daripada perhatian kita itu adalah kemanusiaan. Maka daripada ketimbang pembangunan, kita lebih mengutamakan kemanusiaan. Ketika manusia sejahtera, tentu pembangunan juga akan berjalan sebagaimana mestinya. Itu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam hal ini ketika menerapkan kekuasaan netral tidak baik. Itu ketika kita bicara dalam dunia pemerintahan. Lain lagi ketika kita berbicara kekuasaan dalam konteks perusahaan atau wira swasta, dalam swasta. Yang kelima adalah kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Memang penguasa dalam konteks ini adalah penguasa cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Mengapa demikian? Karena inilah yang menyebabkan dia merasa bahwa dia memiliki kewenangan yang luas, otoritas yang luas, sehingga bisa menyebabkan terjadinya nepotisme, juga korupsi dan kolusi. Dan ini menjadi bagian dari pada hal-hal yang perlu kita hindari dalam konteks kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Inilah menjadi perhatian kita semua, karena saat ini ketika ada misalkan orang mencari kerja, siapa ada di dalamnya, seperti itu menjadikan kekuasaan itu dapat disalahgunakan atau penyalahgunaan kewenangan, kita katakan seperti itu. Jadi sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya adalah kita berbicara mengenai kekuasaan berdasarkan sumbernya. Memang kekuasaan berdasarkan sumbernya itu banyak. Salah satunya yang pertama adalah kekuasaan yang sah
atau otoritas wewenang. Yang kedua adalah kekuasaan imbalan. Yang ketiga adalah kekuasaan paksa. Yang keempat adalah kekuasaan keahlian. Dan yang kelima adalah kekuasaan rujukan. Yang keenam kekuasaan informasi. Dan ketujuh adalah kekuasaan koneksi. Mohon maaf, di sini saya salah dalam menuliskan kekuasaan dibagi menjadi 5 berdasarkan sumbernya. Seharusnya kekuasaan berdasarkan sumbernya itu ada 7. Lain hanya ketika kita berbicara kekuasaan dan konflik tadi berdasarkan sifatnya itu baru ada 5. Mohon maaf atas kesalahan ini. Akan tetapi kekuasaan yang sah, otoritas atau wewenang itu dimana seseorang pemimpin ataupun manajer memiliki wewenang karena dipilih dan terpilih secara sah untuk menduduki suatu jabatan tentunya. Maka daripada itu ia memiliki kekuasaan yang sah, otoritas wewenang berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam ini. Dan hanya ketika kita berbicara kekuasaan imbalan, dalam hal ini dapat dikatakan kekuasaan itu untuk memberikan atau tidak memberikan sesuatu. Mengapa demikian? Karena misalkan begini, ketika Anda membantu calon kepala daerah, tentu nantinya Anda diangkat menjadi atau Anda menjadi salah satu tim pemenangan. Jika berkuasa nanti tentunya Anda juga akan mendapatkan imbalan. Itu dapat kita katakan sebagai kekuasaan imbalan. Mengapa? Karena pendidikan saudara itu dipilih memang secara sah, akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan karena saudara terlibat langsung pada tim pemenangan, misalkan pada pemilihan bupati, wali kota, ataupun bahkan sampai kepada gubernur sekalipun. Yang ketiga adalah kekuasaan paksa. Kekuasaan paksa ini adalah kekuasaan untuk memaksa penerima kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi seorang penguasa itu memaksa penerima kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Misalkan begini, ketika dalam organisasi pemerintahan ada kepala dinas, ada kepala bidang atau kepala bagian, ada kepala seksi atau kepala subbagian. Ketika kepala dinas memaksakan kepala bidang untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tentu dia mau tidak mau melaksanakan hal tersebut. Mengapa? Walaupun di luar pada kendali atau di luar pada tugas pokok dan fungsinya, itu menjadi bagian daripada kekuasaan paksa, karena dia ada struktur tersendiri sehingga dia mau tidak mau melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang semestinya bukan dia kerjakan atau di luar pada tupoksinya itu sendiri. Yang keempat adalah kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian di sini itu adalah kekuasaan karena memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang tertentu. Misalkan ketika Anda menguasai dunia maya atau internet, dalam hal ini ilmu komputer, juga ilmu TKJ, teknik komputer dan jaringan, tentu Anda berkuasa dalam hal ini, walaupun kekuasaan itu tidak diberikan secara sah oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini atau tidak diatur oleh dalam undang-undang. Akan tetapi Anda memiliki kekuasaan keahlian. Misalkan Anda meretas suatu situs, itu menjadi bagian daripada kekuasaan karena itu berdasarkan pada keahlian Anda sendiri yang menguasai, seperti itu. Selanjutnya adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini kekuasaan karena memiliki keunggulan fisik dan psikologis sehingga orang lain akan menunjuk atau memberikan rujukan. Jadi secara tidak langsung Anda dapat menjadi role model dalam hal ini. Ketika kekuasaan Anda, misalkan kekuasaan sebelum kita merasakan bahwa sebelum pemimpin daripada kita baik, tata caranya seperti apa, kemudian ketika kita berkuasa kita menerapkan seperti itu juga, itu menjadi bagian daripada kekuasaan rujukan itu sendiri. Lain halnya ketika kita berbicara kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi itu adalah sebagai kepemilikan informasi yang diperlukan oleh orang lain yang tidak memilikinya. Tentu kekuasaan informasi ini berdasarkan kekuasaan yang sah.
perintah undang-undang Anda memiliki kekuasaan informasi tersebut. Kalau kita berbicara dalam dunia pemerintahan ataupun dalam dunia swasta, tentu Anda, apalagi Anda ketika saat ini Anda memiliki kekuasaan informasi Anda sendiri. Apakah terhadap diri Anda nanti Anda ceritakan seperti apa Anda, atau Anda hanya menyimpan untuk diri Anda sendiri, itu merupakan bagian daripada kekuasaan yang Anda miliki. Tentu kekuasaan informasi itu melekat pada diri Anda sendiri. Nanti apakah Anda sampaikan ataukah tidak, itu terserah bagian daripada Anda, baik itu dalam konteksnya konflik nantinya. Anda memiliki rahasia teman Anda dan Anda terjadi konflik, itu Anda memiliki secara tidak langsung memiliki kekuasaan informasi. Apakah nanti informasi kejelekan atau keburukan teman Anda nanti bisa Anda sampaikan, akan tetapi ketika Anda sampaikan ke dunia luar, tentu Anda harus bersiap dengan resiko-resiko yang ada. Salah satunya, saat ini kan kita ada mengenal dalam KUHP itu aturan atau pasal yang berbicara mengenai pencemaran nama baik. Tidak hanya pada KUHP saja, dalam Undang-Undang Administrasi, yakni Undang-Undang Informasi Teknologi dan Informatika juga itu dan elektronik itu mengatur mengenai bagaimana tata cara ketika Anda menggunakan media, baik itu medianya HP, telepon, internet. Anda membagikan informasi yang sebagai lawan konflik Anda juga dapat dikenakan pidana sebagaimana yang dimuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu sendiri. Memang secara gamblang kekuasaan informasi Anda miliki, akan tetapi sangat riskan sekali ketika kita berbicara pada tahapan kekuasaan informasi ini, karena ketika disalahgunakan tentu Anda harus bersiap menerima konsekuensi yang ada sebagaimana yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Yang ketujuh adalah kekuasaan koneksi atau connection power. Ini kekuasaan karena mempunyai koneksi dengan orang lain. Kekuasaan ini didapat ketika kita secara bersama-sama membangun, karena kita ada pertemanan, ada terhutang jasa, itu menjadi bagian daripada kekuasaan karena mempunyai koneksi dengan orang lain. Nantinya Anda diangkat, itu hampir sama dengan kekuasaan imbalan. Adanya imbalan itu sebagai kekuasaan imbalan itu sebagai bayaran atau sebagai jerih payah Anda ketika Anda berusaha mendorong seseorang dari belakang untuk menjadi pemimpin atau pimpinan. Koneksinya di mana? Kekuasaan koneksinya ketika yang orang yang sudah Anda dorong untuk menjadi pemimpin itu nanti terpilih dan tentunya nanti mengangkat Anda, karena salah satunya adalah koneksi, ada hubungan sebelumnya seperti itu. Itu merupakan bagian daripada kekuasaan berdasarkan sumbernya. Selanjutnya, ini saya sampaikan proses daripada fase konflik itu sendiri. Jadi dapat dilihat fase penyebab konflik, ada yang kedua fase laten, yang ketiga fase pemicu, yang keempat fase eskalasi, yang kelima ada fase krisisnya, yang keenam ada fase resolusi konflik, dan yang terakhir adalah fase pasca konflik. Jadi kan fase penyebab ini apa yang nantinya bisa menyebabkan apa-apa saja, itu merupakan bagian daripada fase penyebab konflik. Kemudian fase latennya itu, ketika masalah agama, sara, itu menjadi fase yang laten, dapat dikategorikan menjadi fase yang laten. Pemicunya apa? Pemicunya ketika dalam dunia nyata ataupun dunia maya ada menyerang salah satu pihak, baik itu secara agama, secara sara. Nah, itu muncul adalah fase pemicunya. Fase eskalasinya nanti seperti apa, kita lihat perjalanannya. Ketika orang banyak terpancing, orang sudah mulai bersiap untuk melakukan konflik, dan akhirnya fase krisis lah yang terjadi karena adanya gesekan antar pihak itu pada akhirnya menyebabkan konflik. Setelahnya itu nanti ada fase resolusi konflik atau perubahan daripada konflik. Pada akhirnya ada fase pasca konflik. Fase pasca konflik ini bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, tergantung dari tata cara kita memanajemen konflik itu sendiri.
Sampai di sini bisa dipahami kan ya, saya harap seperti itu, sehingga menjadi satu runtut yang tidak terpisahkan ketika kita berbicara konflik, proses konflik. Itu tadi ada asumsi, kemudian ada kekuasaan, baik kekuasaan itu juga berdasarkan sumbernya, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam satu. Baik, apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, saya sangat terbuka pada mata kuliah ini, pada kelas ini tentunya juga. Nantinya bisa kita komunikasikan melalui grup WhatsApp setelah Anda tonton, dan mohon untuk subscribe-nya juga. Mengapa demikian? Karena nantinya tujuannya kita tiada lain tiada bukan adalah untuk membantu teman-teman Anda yang mungkin nantinya mengalami kesulitan. Dalam hal ini ketika subscribe-nya banyak, tentu kita dapat mendapatkan timbal baliknya kan daripada YouTube itu sendiri. Dan harapan saya ketika seperti ini nantinya dapat membantu beasiswa mandiri pada Fakultas Syariah. Mudah-mudahan ketika Anda tidak mendapatkan, tapi Anda bisa membantu teman-teman yang lain atau adik-adik tingkat Anda. Mudah-mudahan ini dapat berjalan sebagaimana yang kita impikan bersama. Dan mata kuliah ini harapan saya dapat memberikan Anda pencerahan dan pengetahuan, karena nantinya ketika Anda menjadi seorang advokat, kenapa? Karena ini kan bicara masalah pilih mata kuliah, pilihan bantuan hukum dan keadvokatan. Nantinya Anda dapat melaksanakannya atau menggunakannya, baik itu nanti kita ada pada bicara pada tahapan penjelasan konflik, baik itu secara mediasi maupun arbitrase atau bahkan di pengadilan itu sendiri. Tujuan mata kuliah manajemen konflik ini agar menekan terjadinya konflik-konflik, atau ketika konflik yang ada itu dapat kita arahkan menjadi ke arah yang lebih baik. Demikian perkuliahan kita, saya rasa cukup untuk hari ini. Apalagi Anda sekalian telah menyelesaikan praktik kemahiran hukum Anda, baik itu di pengadilan agama, pengadilan negeri, dan pengadilan tata usaha negara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.